Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di kegiatan pembelajaran 2, tema 7, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Kita awali pelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang gerakan menangkap melempar bola di air. Kemudian perbedaan karakteristik individu dan kata sapaan dalam dongeng. Diharapkan anak-anak kalian setelah mengikuti pelajaran pada hari ini dapat memahami gerakan melempar dan menangkap bola dengan benar. Kemudian kalian dapat mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan jenis kelamin dengan benar. Kalian dapat memahami kata sapaan yang terdapat pada dongeng dengan benar. Dan kalian dapat menuliskan kata sapaan yang terdapat pada dongeng juga dengan tepat. Baik anak-anak, kita mulai ya pelajaran kita. Coba perhatikan anak-anak di halaman 124 buku kalian tema 7. Di situ ada gambar anak-anak sedang bermain. Yang pertama, di sini ada Siti sedang bermain permainan yang namanya permainan push ball. Ya. Cara memainkannya, bola ditekan ke dalam air, kemudian dilepaskan sehingga bolanya terlempar. Itu namanya permainan push ball. Kemudian, gambar yang kedua, di sini ada Benny dan juga Udin yang sedang bermain lempar tangkap bola. Nah, kegiatan ini, lempar tangkap bola ini dulu sudah pernah kalian lakukan waktu semester 1 ya. Nah, di tema 7 ini ternyata kita mempelajari lempar tangkap bola lagi, namun dilakukan di dalam air, di kolam renang ya. Namun kegiatan ini tidak bisa kita praktekkan. Kenapa? Karena selain sekarang sedang puasa, anak-anak kita dianjurkan untuk membatasi kegiatan di kerumunan. Di kolam renang biasanya kan banyak orang ya. Jadi kita pelajari secara materi saja, teori saja ya. Saya yakin anak-anak sudah bisa menguasai betul gerakan lempar dan tangkap bola seperti ini. Kuncinya satu, kita harus mengira-ngira letak teman kita yang jadi pasangan. Jangan sampai lemparan kita terlalu keras sehingga teman kita tidak bisa menangkap. Ya, kita harus kerjasama dalam melakukan gerakan lempar tangkap bola seperti ini. Nah, ada sebuah cerita anak-anak, cerita Siti dan teman-temannya yang bermain di kolam renang. Mereka bermain kelompok. Laki-laki membentuk kelompok sendiri, perempuan juga membentuk kelompok sendiri. Beberapa siswa ada yang berbeda suku, bahasa, dan juga agama. Semuanya kompak dan saling bekerja sama. Siti dan teman-temannya membagi kelompok dengan adil. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Setiap siswa mencari kawan main yang memiliki tinggi badan yang hampir sama. Jadi teman-teman Siti membentuk sebuah kelompok. Kelompoknya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka membentuk kelompok berpasangan. Nah, satu pasangan itu harus keduanya, anaknya itu memiliki tinggi yang hampir sama seperti Benny dan Udin ini. Nah, saya akan mengelompokkan kalian anak-anak. Ya, ini misalkan kita kelompokkan jumlah siswa kelas 2B itu kita kelompokkan berdasarkan tinggi badannya. Ini contoh ya anak-anak ya. Nah, ini misalkan saya sudah mengukur kalian. Jadi ketemu anak-anak yang dikelompokkan berdasarkan tinggi badannya. Yang pertama 100 sampai 110 cm. Itu misalkan ada Alin, Dika, Gizel, dan Nachita. Kelompok yang kedua 111 sampai 120 cm. Misalkan Arina, Dika, Dimas, Savana. Kelompok 3 ini ada banyak. Ada Akila, Citra, Diego, Cleo, Eno, Hasbi, Alea, Fahmi, Naila, Novan, Ovan, Vino, Ryan, Reza, Faza, Valen, dan Talita. Dan kelompok yang terakhir ada Farah dan Afika. Kelompok ini sudah saya susun berdasarkan
pendataan tinggi badan pada beberapa waktu yang lalu ya. Nah, dari tinggi badan ini kita kelompokkan berdasarkan jenis kelaminnya, anak-anak. Jadi ini pasangan 1. Pasangan 1 itu anak putra, yaitu Dika dan Dimas. Pasangan kedua, Eno dan Hasbi. Ketiga, Fahmi dan Novan. 4, Ovan dan Vino. Yang kelima, Ryan dan Valendra. Dan yang terakhir, Reza dan Diego. Jadi ini kelompok putra yang berpasangan. Tadi mereka berpasangan untuk apa? Masih ingat? Ya, untuk bermain lempar tangkap bola. Jadi kita misalkan ini pasangan lempar tangkap bola ya. Ini contoh saja. Kemudian kelompok putri siapa saja? Pasangan 1, Alin dan Vika. Pasangan 2, Gisel dan Nachita. Berikutnya Arina dan Savana, Akila dan Citra, Alia dan Cleo, Faza dan Talita, dan Farah dan Afika. Kemudian Naila dan Ria. Ya, pas ya, jadi berpasangan. Jadi ini sebuah contoh saja ya anak-anak ya, misalkan saja. Nah, ketika kita kelompokkan di situ kan ada perbedaan yang ada di dalamnya. Yang pertama perbedaan tinggi badan, kemudian perbedaan jenis kelamin. Kalian pasti tahu sikap apa yang harus kita lakukan, yang harus kita tunjukkan kepada teman-teman kita yang memiliki perbedaan jenis kelamin dan juga perbedaan tinggi badan. Apa anak-anak? Ya, kita harus selalu menghormati mereka, menghargai mereka, mengajak mereka bermain, hidup rukun, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menghina, mengejek, atau mempecah belah persatuan yang sudah kita galang bersama. Baik, dari kelompok tadi anak-anak, kita coba jawab bersama-sama ya. Soal di halaman 129 dan 130. Kita akan beri silang. Kalian ikuti ya, agar ini bisa jadi pelajaran bagi kita juga pada kehidupan sehari-hari. Nomor 1, sikap terhadap teman yang badannya lebih pendek dari kita. Ya, saling menghormati. Kita tidak boleh mengejek dan juga menghina teman-teman kita yang tingginya lebih pendek dari kita. Nomor 2, dengan kebersamaan kita akan damai. Nomor 3, dengan kebersamaan di sekolah, semua siswa kita akan lebih semangat dalam belajar. Nomor 4, kebersamaan dapat diciptakan dengan saling menyayangi. Kita tidak boleh saling memusuhi, saling adu domba, karena ini malah dapat memecah belah persatuan. Nomor 5, contoh sikap kebersamaan yaitu bermain bersama. Jadi kebersamaan itu untuk kebaikan, tidak boleh untuk kejelekan. Contohnya mencuri dan berkelahi, itu tidak boleh kita lakukan. Nomor 6, kebersamaan menyebabkan persatuan tentunya ya. Nomor 7, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini adalah sebuah perumpamaan yang sangat terkenal ya, peribahasa yang sangat terkenal yang dapat mempererat persatuan kita. Nah, itu anak-anak. Jadi, sikap kebersamaan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Di rumah, di sekolah, di lingkungan, atau di masyarakat. Kita lanjutkan pelajaran kita ya, anak-anak. Anak-anak masih ingatkah dengan kata sapaan dalam dongeng? Ya, kita kemarin di pertemuan 1, di pembelajaran 1, sudah membaca bersama-sama dongeng berjudul Kisah Kucing dan Tikus. Kalian tentunya masih ingat apa itu kata sapaan? Ya, kata sapaan adalah kata atau sebutan yang kita berikan kepada orang yang kita ajak bicara. Misalkan dari dongeng ini yang sudah kita baca bersama-sama kemarin. Tikus berbicara kepada kucing. Kata sapaan yang digunakan tikus adalah kucing. Ya, jadi kata sapaannya adalah kucing.
Hai bukan ya. Jadi hai itu bukan kata sapaan, melainkan kata salam. Jadi yang termasuk kata sapaan adalah kucingnya saja. Kemarin pada waktu menjawab soal, banyak di antara kalian yang mencantumkan kata hai. Di hai ini bukan kata sapaan. Kata sapaan hanya panggilannya saja, sebutannya saja, orang yang kita ajak bicara. Contohnya ini, tikus berbicara kepada kucing. Hai kucing! Jadi kata sapaannya hanya kucing. Kemudian, nah kamu itu juga sebutan bagi orang yang diajak bicara. Jadi tikus berbicara lagi kepada kucing itu dengan memanggilnya kamu. Ingat ya anak-anak ya. Nah, itu kata sapaan di dalam dongeng. Baik anak-anak, pertemuan sekarang sudah cukup. Sekarang kita coba merangkum ya. Kita review pelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama hari ini. Tadi kita sudah mengenal permainan pushball yang melakukan gerakan lempar tangkap bola ya secara berpasangan. Kemudian kita belajar sikap kebersamaan yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir kita ingatkan kembali dengan materi kata sapaan dalam dongeng, yaitu kata atau sebutan atau panggilan bagi orang yang diajak bicara. Baik anak-anak, sekarang waktunya mengerjakan tugas. Coba kalian lihat kembali ya, kalian baca kembali kisah kucing dan tikus di halaman 115 sampai dengan 117. Setelah itu, kalian kerjakan soal-soal di halaman 131. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, kerjakan dengan penuh teliti. Nomor 1 misalkan, kata sapaan yang digunakan kucing untuk menyapa tikus. Ya, jadi kucing memanggil tikus dengan sebutan apa? Nomor 2 juga begitu. Kata sapaan yang digunakan tikus ketika menyapa kucing. Tikus memanggil kucing dengan sebutan apa? Kemudian kata sapaan lain kalian tuliskan. Setelah itu coba kalian tuliskan kalimat yang diucapkan tikus dan kalimat yang diucapkan kucing. Kerjakan di rumah ya dengan penuh semangat, tulis di buku tulis kalian, foto jika sudah selesai dan kirimkan ke WA saya seperti biasa. Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.